Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Yang saya hormati Ibu Nurul Rizka Arumsari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen kelas 6P. Dan yang saya banggakan teman-temanku semua kelas 6P. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Iqbal Akbar Jaya Purnama, 2019 11 737. Kemudian Muhammad Wahyu Andika, 2019 11 700. Kemudian Andika Afiska A, 2019 11 720. Yohanes Anandawi, 2020 11 557. Putri Anas Safitri, 2019 11 119. Rifki Khairus Sandi, 2019 11 735. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai shopping, buying, and evaluating. Latar belakang. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tapi bagaimanapun juga ketidakpuasan konsumen sampai tingkat tertentu masih akan ada. Beberapa pemasar masih belum menerapkan konsep pemasaran, sehingga mereka tidak berorientasi pada konsumen dan tidak memandang kepuasan konsumen sebagai tujuan utamanya. Lebih jauh lagi, karena alat menganalisis perilaku konsumen tidak pasti, para pemasar kemungkinan tidak mampu menetapkan secara akurat apa sebenarnya yang dapat memuaskan para pembeli. Sekalipun para pemasar mengetahui faktor yang meningkatkan kepuasan konsumen, mereka belum tentu dapat memenuhi faktor tersebut. Kemudian tak diragukan lagi, konsumen tergolong aset paling berharga bagi semua bisnis. Tanpa dukungan mereka, suatu bisnis tidak bisa eksis. Sebaliknya, jika bisnis kita sukses memberikan pelayanan terbaik, konsumen tidak hanya membantu bisnis kita tumbuh, lebih dari itu mereka biasanya akan membuat rekomendasi untuk teman dan relasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan presentasi dari kelompok kami. Consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products, service, and ideas. The expense will satisfy the needs. Perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Pendekatan untuk mempelajari tingkah laku konsumen ada dua, yaitu pendekatan marginal utility atau kardinal dan pendekatan indifference curve atau ordinal. A. Pendekatan marginal utility. Pendekatan marginal
utility atau pendekatan kardinal adalah pendekatan yang beranggapan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satu satuan, misalnya uang. B. Pendekatan indifference curve atau ordinal. Pendekatan indifference curve atau pendekatan ordinal adalah pendekatan yang beranggapan bahwa kepuasan konsumen hanya dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Konsep elastisitas. Elastisitas adalah ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi. Jika elastisitas lebih besar dari 1, maka disebut elastis. Sedangkan elastisitas kurang dari 1, maka disebut inelastis. Dan jika elastisitas lebih sama dengan 1, maka disebut elastisitas tunggal. A. Harga atau bisa disebut juga dengan price elasticity adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Dalam menghitung koefisien elastisitas harga ada 2 cara, yaitu ARC elasticity atau elastisitas busur dan point elasticity atau elastisitas titik. B. Silang atau bisa disebut sebagai cross elasticity atau elastisitas silang adalah persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap suatu barang akibat dari perubahan harga barang lain. C. Pendapatan atau bisa disebut juga dengan income elasticity atau elastisitas pendapatan adalah presentasi perubahan kuantitas barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan pendapatan real. Perilaku produsen. Produsen adalah badan yang membuat sesuatu yang baik melalui sebuah proses yang melihatkan bahan baku, komponen, atau rakitan. Biasanya ada besar-besaran dengan berbagai operasi yang berbeda dibagi antara pekerja. Umumnya digunakan secara bergantian dengan prosedur atau pembuat produk dan konsumen bagi pengguna produk. Perusahaan atau produsen akan melakukan market information atau informasi pasar. Informasi pasar akan sangat penting untuk suatu perusahaan karena dengan ini perusahaan akan menciptakan produk yang akan dibutuhkan konsumen. Perusahaan juga akan mencari informasi barang apa saja yang sekarang lebih dibutuhkan oleh konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan informasi pasar dan peramaian dengan tepat. Untuk yang selanjutnya yaitu produksi. Produksi di sini merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya yaitu dinamakan dengan produksi jasa. Lalu faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Dan pada awalnya faktor produksi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu tenaga kerja, lalu ada modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Lalu untuk fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan output. Jadi dalam ini ada 3 tingkatan produksi, yaitu yang tahap pertama, produksi terus bertambah dengan cepat. Lalu untuk yang tahap kedua, pertambahan produksi total semakin lama semakin mengecil. Lalu untuk yang terakhir, tahap ketiga, yaitu pertambahan produksi total semakin berkurang. Mengoptimalkan dan memaksimalkan produksi. Mengoptimalkan produksi adalah upaya meningkatkan nilai dari suatu produksi, seperti meningkatkan kualitas produksi, jumlah produksi, manfaat produksi, bentuk fisik produksi, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada cara mengoptimalkan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang digunakan harus dipandang sebagai keuntungan potensial atau potensial profit, bukan pengeluaran atau ongkos produksi yang memang harus dikeluarkan.
Yang kedua, setelah persepsi tentang biaya produksi di atas berubah, manajemen harus melaksanakan aktivitas produksi bernilai tambah, bukan sekedar mengubah input menjadi output dengan jalan berproduksi pada biaya produksi yang minimum. Yang ketiga, keunggulan kompetitif produk di pasar akan meningkatkan pangsa pasar atau market share yang berarti akan meningkatkan penerimaan total dari penjualan produk itu. Selanjutnya, kita membahas mengenai tingkat biaya produksi yang optimal. Tingkat produksi optimal atau economic production quantity adalah sejumlah produksi tertentu yang dihasilkan dengan meminimumkan total biaya persediaan. Nah, ini menurut Yamit 2002. Metode IPQ dapat dicapai apabila besarnya biaya persiapan atau setup cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost yang dikeluarkan jumlahnya minimum. Artinya, tingkat produksi optimal akan memberikan total biaya persediaan atau total inventory cost minimum. Metode IPQ mempertimbangkan tingkat persediaan barang jadi dan permintaan produk jadi. Metode ini juga mempertimbangkan jumlah persiapan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nama Rifki Hairusandi, NIM 2019 11735. Kesimpulan, konsumen tergolong aset paling berharga bagi semua bisnis. Tanpa dukungan mereka, suatu bisnis tidak bisa eksis. Sebaliknya, jika bisnis kita sukses memberikan pelayanan yang terbaik, konsumen tidak hanya membantu bisnis kita tumbuh. Lebih dari itu, mereka biasanya akan membuat rekomendasi untuk teman dan relasinya.